وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء. Ketika Rasulullah SAW sedang bersama malaikat Jibril, lalu kemudian terdengar ada suara yang berbunyi dari langit, maka kemudian Jibril alaihissalam mengangkat pandangannya melihat ke langit, lalu beliau pun mengatakan, faqala hadza babun qad futiha minas sama'i ma futiha qad. Ini adalah satu pintu yang pintu ini tidak pernah dibuka, atau pintu ini telah dibuka dan tidak pernah pintu ini sebelumnya dibuka. Artinya bunyi tadi adalah bunyi pintu dibuka yang selamanya tidak pernah dibuka kecuali pada hari itu. Fa'anzala minhu malakun fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Lalu turun dari pintu tersebut seorang malaikat, kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshir binurain, bergembiralah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan karunia Allah berupa dua cahaya. Qad utitahuma, yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Lam yu'tahima nabiyyun qablak, yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelummu. Artinya malaikat tadi turun membawa sesuatu yang diberikan oleh Allah, namanya nurain, dua cahaya yang khusus diberikan kepada Rasul dan tidak pernah diberikan kepada orang lain daripada nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihatil kitab wa khawatimi suratil Baqarah. Dua cahaya yang dimaksud itu adalah surat Al-Fatihah dan dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Ini kira-kira kita hafal semuanya. Kalau ada yang kada hafal Fatihah, rasanya kada mungkin. Dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, insya Allah banyak di antara kita yang menghafalnya. Lalu lan taqra'a harfan minhuma illa utitah. Tidaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat tadi mengatakan, membaca satu huruf saja daripada dua surat tadi, daripada dua surat Al-Baqarah dan dua ayat terakhir daripada surat Al-Fatihah dan dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, tidaklah kamu membaca satu huruf saja kecuali akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat surat Al-Fatihah itu isinya doa. Pertama kita memuji Allah, adab dalam berdoa selalu dengan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita meminta kepada Allah. Itu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang tersesat. Ini doa. Yang tidakkah engkau membacanya satu saja daripada ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Yang kedua, khawatim suratil Baqarah. Ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Artinya dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Ini juga isinya merupakan doa. Doa yang menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. La tukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita berdoa kepada Allah, wahai Allah, jangan dibebankan, dikenakan kepada kami dosa ketika kami salah atau kami lupa dan seterusnya. Itu adalah merupakan doa-doa yang tidaklah semua itu dibaca, kata Nabi SAW dalam hadis ini, kecuali akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta supaya tidak diberikan sesuatu yang berat, diberikan oleh Allah. Kita minta ampun, minta rahmat, minta ampunan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan daripada dua surat ini, dan kita akan membahas tentang dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Dan dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah ini adalah dua ayat yang mempunyai keutamaan yang banyak. Artinya ada keistimewaan, maka sayang kalau kita tidak hafal. Karena dia merupakan doa yang ketika dibaca akan diberikan oleh Allah. Dan ada lagi keistimewaan-keistimewaan yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis. Yang pertama adalah bahwasanya ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj berada di Sidratil Muntaha, satu tempat di mana yang dari bawah akan berhenti di situ, yang turun dari atas akan berhenti di situ. Sidratil Muntaha, tempat yang tidak ada makhluk yang mampu untuk melewatinya kecuali Rasulullah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini, di tempat yang sangat mulia, tidak
Malaikat Jibril aja stop, tidak berani untuk masuk meneruskan langkahnya. Malaikat yang paling mulia. Maka di tempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan, u'tiya salawatil khams wa u'tiya khawatim suratil Baqarah wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhamat. Nabi diberikan 3 perkara di Sidratil Muntaha. Yang pertama adalah diperintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ini kan sholat kedudukannya luar biasa. Lalu dikatakan kepada Rasulullah diberikan 2 ayat terakhir penutup daripada surat Al-Baqarah. Dan yang ketiga, Nabi diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'a. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat Rasul yang ketika mereka mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik mereka, akan diampuni dengan keampunan yang menyeluruh. Artinya mengampuni semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini maknanya mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ini tempat turunnya atau tempat diperintahkannya, dijanjikannya perkara ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu adalah di Sidratil Muntaha. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, Nabi mengatakan bahwasanya 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah itu min kanzin tahtal arsh. Dia merupakan simpanan yang berada di bawah arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada arsy-Nya Allah, daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai arsy ini harus dipikul oleh 8 orang malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Pada hari itu nanti arsy-Nya Allah akan dipikul oleh 8 orang malaikat. Yang dikatakan di dalam riwayat bahwasanya jarak antara pundak dan pinggir telinganya itu 500 tahun perjalanan. Kayak apa ganalnya? Dan itu perlu 8 orang untuk mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan sesuatu yang luar biasa arsy Allah. Dan 2 ayat terakhir ini adalah simpanan di bawah arsy, menunjukkan kemuliaan ketika sudah disebutkan arsy, menunjukkan kemuliaan ketika sesuatu itu dinisbatkan kepada arsy Allah Subhanahu wa taala. Seperti surga. Surga apa kita diperintahkan oleh Allah untuk memintanya? Surga Firdaus. Kalau ini Haji Firdaus. Surga Firdaus. Mungkin Mama Sidin menginginkan agar Sidin ini Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi surga Firdaus disuruh minta kita. Kenapa surga Firdaus itu disuruh minta? Karena surga Firdaus itu berada di atapnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan dari surga Firdaus itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat mulia. Dan khawatim suratil Baqarah itu simpanan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kalau membaca 2 ayat ini beliau selalu tertawa. Kenapa? Karena ingat bahwasanya oh ini ceritanya begini. Nabi tertawa kalau membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun dan seterusnya. Nabi tertawa sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Kana idza qara'a akhir suratil Baqarah wa ayatal kursi dhahik. Bahwasanya Nabi itu kalau membaca surat Al-Baqarah dan ayat kursi, akhir daripada surat Al-Baqarah dan ayat kursi, Nabi selalu tertawa. Selalu tersenyum beliau ketika membaca ayat ini. Nah, ini merupakan sebuah keistimewaan sampai Rasulullah tersenyum. Dia tempatnya berada sebagai simpanan di bawah arsy. Lalu apalagi keutamaan yang lain? Keutamaan yang lain kalau rumah dibacakan ayat ini tadi, maka setannya kabur. Rasulullah mengatakan la yuqra bihinna fi darin thalatha layal fayafirru biha asyaitan. Tidaklah surat 2 ayat ini dibaca di rumah selama 3 malam berturut-turut, maka setan akan lari daripada rumah tersebut. Kenapa sampai setan itu lari? Harus dijauhkan dari rumah-rumah kita. Kan dikatakan kepada kita, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Di surga ada setan nggak? Kan ada kalau adalah setan di surga. Tidak ada, setan tidak masuk surga.
Makanya Rasulullah mengatakan dikatakan bahwasanya setan itu harus dijauhkan dari rumah supaya apa? Supaya keinginan kita untuk menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, itu terwujud. Jadi kalau rumah kita masuk rumah pusang, melihat ini salah, melihat itu salah, anak tidak ada yang nurut, antara bapak dengan ibu saling berantem, sering bertengkar, tidak ada ketenangan di dalam rumah. Itu tanda-tanda rumahnya banyak setannya. Maka bersegera dibacakan ayat ini tadi. Agar apa? Agar setan-setan itu lari dan rumah ini kembali menjadi tujuannya sebagai surganya kita di dunia. Salah satunya dengan dibacakan 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Kemudian yang berikutnya, orang yang membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah pada waktu malam hari, maka akan dicukupkan oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata. Orang yang membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah maka dicukupkan. Para ulama berbeda pendapat tentang makna dicukupkan. Ada yang mengatakan dicukupkan kebaikannya di dunia dan di akhirat. Ada yang mengatakan dicukupkan atau diperbaharui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan dicukupkan, cukup sebagai pengganti daripada sholat malamnya dia. Artinya kalau dia baca itu lalu dia tidak baca sholat, tidak melakukan sholat malam atau zikir malamnya, maka sudah cukup. Ini sebagai pengganti apa yang dilakukannya tersebut. Artinya semua yang dijanjikan untuk surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah ini tadi adalah berupa kebaikan. Dan dalam ayat ini, berkenaan dengan ayat ini ada kisah, ada sejarahnya ayat ini. Ketika turun ayat sebelumnya, jadi sebelum daripada ayat ini, ayat yang mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ketika turun ayat ini, para sahabat semua gemetar, semua menangis, semua ketakutan. Apa kata mereka? Bagaimana mungkin kita bisa mampu menjalani seperti ayat ini? Intu bedu ma fi anfusikum, apapun yang engkau tunjukkan daripada perbuatanmu, au tukhfu yuhasibukum bihillah, atau yang kalian sembunyikan di dalam hati akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita misalnya terbersit pikiran jelek, akan dihitung oleh Allah sebagai sebuah kejelekan. Maka para sahabat ketakutan. Siapa yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Siapa yang tidak pernah di dalam hatinya ada perasaan jelek? Habis kita kalau ayat ini diterapkan. Maka mereka mendatangi Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. Wahai Rasulullah, kita ini sudah diperintahkan, dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal yang kita sanggup melaksanakannya. Kita dibebani salat, as-salat, was-siyam, wal-jihad, was-sadaqah. Ada salat, ada puasa, ada jihad, ada sedekah. Semua kita mampu wahai Rasulullah. Semua kita bisa melakukannya. Tapi kata mereka, waqad unzilat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Tapi sudah turun ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ini kami tidak sanggup wahai Rasul. Tidak mampu kami untuk melaksanakan atau tidak melanggar ayat ini, tidak mampu. Dalam artian tidak terkena dengan ayat ini, tidak mampu. Karena siapa di antara kita yang di dalam hatinya tidak pernah memikirkan kejelekan? Tidak ada yang tidak pernah memikirkan kejelekan. Biar orang sealim apapun, sehebat apapun, pasti di dalam pikirannya ada sesuatu yang jelek akan dia pikirkan. Karena itu adalah godaan daripada syaitan yang memberikan was-was kepada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was agar manusia punya pikiran yang tidak baik. Tapi Nabi SAW pun memberikan pengertian kepada mereka dan memerintahkan kepada Rasulullah, kepada sahabat Rasul untuk mengatakan, qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sudah, jangan ribut kata Nabi. Jangan merasa kuat tidak kuat, jangan merasa ini dan jangan merasa ini. Katakan saja sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Memohon ampun kepada Allah dan mengakui bahwasanya mereka nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat pun setelah diberikan petunjuk seperti ini oleh Nabi, mereka pun mengikutinya, semuanyaan bepada. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semua sahabat mengatakan seperti itu.
Artinya mereka sedikit pun tidak ada satupun dari pikiran mereka itu yang merasa Rasulullah ini kayak apa sih? Kan kami ini sudah mengatakan merasa berat, kok malah disuruh sami'na wa ata'na. Harusnya kan diganti. Tidak ada sahabat yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena para sahabat itu tahu Rasul itu tidak pernah menginginkan sesuatu yang jelek untuk mereka. Rasul itu selalu kalau ngajari sesuatu pasti baik. Tidak pernah Nabi itu mengajarkan sesuatu yang jelek. Dan mereka juga tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minin. Nabi ini akan merasa sakit juga, akan merasa berat juga kalau kaum beriman, sahabat-sahabatnya merasa berat. Makanya beliau selalu meminta keringanan. Kayak sholat, seandainya Rasulullah itu tidak merasa berat dengan kita, 50 kali kita ini sholat, Pak. Ya kalau tapi dimintakan oleh Rasulullah rukhsah sampai jadi 5 kali. Berbagai macam perkara banyak yang diberikan keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut kita ini sebagai umatnya merasa berat dan akhirnya meninggalkan apa yang diwajibkan. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu yang disuruh Nabi pasti baik, yang disuruh Nabi pasti ada sesuatu yang akan kita terima daripada kebaikan. Tidak seperti orang Yahudi. Orang Yahudi beda. Tadi surat yang dibaca imam kita di sholat maghrib itu cerita tentang Yahudi semua. Mu'ul berataan orang-orang itu, ya Ustaz. Disuruh ini kada mau, disuruh itu kada mau, bangkang terus. Ketika mereka disuruh masuk, mereka meminta kepada nabi mereka Musa alaihissalam untuk bisa bertempat tinggal di negeri kakek mereka Nabiullah Yakub alaihissalam. Di mana beliau? Di Palestina tempatnya. Mohon kepada, karena setelah Nabiullah Yusuf di Mesir menjadi Al-Aziz, ini kan semua diboyong ke Mesir. Akhirnya Bani Israel itu tempatnya di Mesir. Lalu dikeluarkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam dari Mesir, dan mereka minta untuk kembali ke negeri leluhur, tempat kakek mereka Nabi Yakub alaihissalam. Setelah itu diperintahkan oleh Allah di dalam negeri Palestina itu ada kaum yang menguasainya, orang-orang yang menguasainya. Lalu kata Nabi Musa, kita masuk, kita perang dengan mereka, kita usir mereka ini. Karena Allah telah menjanjikan negeri ini untuk kita. Kalau Allah sudah menjanjikan, pasti kita akan menang, kata Musa alaihissalam. Apa ajar orang-orang Bani Israel? Idhaba anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kalau urusan perang Nabi Musa, ya kaina dulu. Kayak apa? Ente aja lawan Allah yang perang. Nah, kita menunggui di sini. Kalau sudah menang, hanyar kami masukkan. Nah, kurang ajar kalau. Lalu diampuni mereka ini setelah itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala setelah mereka terkatung-katung di Arditih, ada namanya negeri daerah yang namanya Tih, selama 40 tahun mereka tidak bisa keluar dari tempat itu. Akhirnya suatu hari mereka bisa kembali masuk ke dalam Palestina. Lalu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu permintaan yang sangat mudah. Allah mengatakan, "Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum." Masuklah engkau ke dalam kota ini tadi dalam keadaan sujjada, dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu hittatun, dan katakan hittah. Hittah ini dikatakan oleh para ulama bahasa Ibrani yang artinya astaghfirullah. Kenapa disuruh mengatakan itu? Karena mereka sudah banyak salahnya dulu. Jadi disuruh mohon ampun kepada Allah. Naghfir lakum min khatayakum. Allah akan naghfir lakum khatayakum. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Disuruh mengatakan astaghfirullah aja inya kada mau. Kalimat hittatun diganti dengan hintah. Hintah ini apa? Gandum Ustaz ya? Biji gandum, seperti ya sebangsa biji-bijian. Dibaliknya, padahal gampang kalau hittah diganti hintah, padahal bertambah huruf, ada huruf nunnya lagi. Dikatakan dikecam lagi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghaira alladzi qila lahum. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan untuk dikatakan. Ini orang Yahudi sudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh minta ampun, bilang astaghfirullah, mereka tetap tidak mau. Karena kalau sahabat Nabi itu kan sami'na wa ata'na. Kalau orang Yahudi, sami'na wa asaina. Sahabat Nabi itu kami dengar, kami taat. Kalau orang Yahudi, kami dengar, kami langgar. Model
mau ulu-ulu. Kami dengar, kami langgar. Karena mau taatinya. Maka setelah mereka ini melakukan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari langit hukuman tersebut. Nah, ini sifat daripada Yahudi. Sahabat Rasulullah tidak melakukan seperti ini. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mendengar kalimat daripada sahabat ini yang terus mereka ucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Jibril untuk turun ke bumi ini mengabarkan tentang 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah tersebut sebagai penghapus daripada kekhawatiran mereka. Artinya yang dulu dikatakan in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, ini di dalam yang dikerjakan kena hukuman misalnya jelek, yang dalam hati juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dihapus hukum tadi. Tidak berlaku lagi hukumnya, tapi ayatnya tetap tertulis. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang kecuali orang itu mampu. Mampukah kita untuk menjaga agar di dalam hati kita ini tidak ada sesuatu yang jelek? Tidak mungkin. Makanya hukumnya sekarang berubah. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, orang kalau melakukan kebaikan, balasannya kebaikan. Tapi kalau orang berniat jelek, dia tidak dibalas apa-apa dulu. Sebelum niat itu dia kerjakan, maka dia dapat dosa. Tapi kalau niat itu dia batalkan, dia tidak mau kerjakan, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini bulik kayaknya kendaraan Pak Rudi hendak ulun kempesi, misalnya ulun berpikir kayak itu. Tapi setelah sholat isya nanti sudah kada jadi gini, kasihan sidin kena bulik menunjul sepeda motornya. Ini saya dapat pahala. Tapi kalau menuruti ayat yang tadi in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, ini berbahaya, jadi hitungan. Hendak mengempesi ban tadi itu jadi hitungan, dihitung sebagai sebuah kejelekan. Tapi sekarang tidak. Ketika saya mengurungkan, itu menjadi sebuah kebaikan yang akan dicatat untuk diri kita. Nah, ini karena para sahabat Rasulullah SAW taat, maka mereka pun diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa yang bisa kita ambil? Bahwasanya yang namanya ketaatan itu pasti akan membawa kepada kebaikan. Apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, taati. Berusaha kita untuk mentaatinya sekuat tenaga kita. Kita tidak diperintahkan untuk mempunyai kualitas seperti Abu Bakar As-Siddiq, karena tidak mungkin mampu kita. Atau seperti para tabi'in, seperti Malik bin Dinar, tidak mungkin mampu kita ini. Makanya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Takwa bermakna juga sebuah ketaatan. Taatlah kepada Allah itu semampu kita, sekuat tenaga kita untuk melakukan ketaatan. Ketika orang melakukan seperti ini, lalu dia ada salah, ada ketergelinciran, ada kekeliruan, maka insya Allah, sebagaimana di ayat ini, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami kerjakan, kami taat. Ghufranaka rabbana, minta ampun kepada Allah. Apa yang dimintakan ampun? Kalau ketika kami dengar daripada perintah Allah, dengar perintah Rasulullah, wa ata'na, lalu kami kerjakan perintah tersebut, lalu ada kekeliruan, ada kekurangan, ada yang tidak pas dalam perintah tersebut, ghufranaka rabbana, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gandengannya kan pas, tidak diberatkan kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat akan mendapatkan ini semua. Makanya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang taat kepada Allah, meskipun dia dapat kesulitan seperti apapun sulitnya sebuah kesulitan, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan. Sampai ada cerita, ulun mungkin pernah cerita tentang cerita terong judulnya. Pernah dengar Pak? Cerita terong. Nah, jadi di Damaskus, insya Allah di Damaskus ini, di satu masjid itu ada seorang pemuda miskin yang dia berguru kepada seorang syekh di masjid tersebut. Dia belajar kepada syekh. Pemuda ini sangat-sangat miskin. Sampai pada suatu hari pemuda ini kelaparan. Hendak minta lawan syekh kada nyaman. Ditahaninya si lapar ini tadi. Sampai beberapa hari dia tidak makan. Pemuda ini soleh. Dia orang yang belajar di masjid tersebut.
Akhirnya karena sudah sangat laparnya, dia kada tahan lagi, maka dia naik ke atap masjid. Setelah naik ke atap masjid, rumah zaman dulu itu kan berparak-parakan aja kalau. Nah, ini meloncat di atap, orang-orang ini diloncatinya sampai pada sebuah atap yang dia mencium ada bau masakan. Turun ke dalam rumah tadi. Sampai di dalam rumah itu dilihatnya kada ada orang. Masuk ke dapur. Ini kelaparan hendak mati sudah orang ini. Melihat di dapur ada sebuah panci. Dibukanya panci tadi. Di dalam panci ada terong. Akhirnya, rezeki kan ini. Diambilnya terong tadi, diigutnya. Setelah diikutnya langsung ia sadar bahwasanya ini bukan miliknya. Dia mencuri ini berarti. Dibulikakannya terong tadi, yang dimuntungnya tadi diluaknya. Dia ketakutan bahwasanya ini kemaksiatan kepada Allah. Aku ini belajar kepada syekh, diajari tentang ketaatan. Kenapa aku berbuat maksiat? Akhirnya ia bulik. Kada jadi makan tadi. Diluaknya yang dimakan, bulik kembali ke masjid dan merana sudah kelaparan. Ya sudah, mahadang kalau bina ada yang beri makan. Qadarullah, datang seorang wanita mendatangi syekh tadi. Wahai syekh, saya ini perempuan janda. Suami saya sudah meninggal dan perempuan ini cantik dan juga berharta. Suami saya meninggal. Nangaran orang bungas ini kan kalau kada lakinya kan bahaya kalau jadi fitnah. Saya takut terjadi fitnah untuk diri saya. Maka tolong carikan untuk saya ini suami yang cocok. Melihat wanita ini, wanita baik-baik, syekh pun teringat kepada muridnya. Maka dipanggillah si pemuda tadi. Wahai fulan, sini kamu. Mau kawin dengan wanita ini? Ya, hakun. Nah, ya sudah. Ya kalau orangnya bungas, hakun ya. Sudah dikawinkan sama si syekh ini tadi. Setelah dikawinkan sudah bulikan, kada boleh guring di masjid lagi. Sudah berisi rumah, bulikan. Bulik ke rumah. Sampai di rumah, si istri ini langsung melayani suaminya. Wahai suamiku, duduk dulu. Saya akan mempersiapkan makan untuk kita berdua. Diambilnya lawan si bini ini tadi ke dapur. Yang diambilnya ya terong yang diigutnya tadi itu. Sampai bininya ini terkejut. Kenapa terong ini berigut? Akhirnya diceritakan, wahai istriku, tadi aku begini dan begini. Diceritakan. Nah, ini wujud apa? Karena taatnya dia, karena takutnya dia kepada Allah, memakan sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh dimakan. Takut dia. Terong tadi kada jadi dimakannya, biar sudah lapar. Akhirnya apa yang terjadi? Wa may yattaqillaha, dia bertakwa kepada Allah, menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan jalan keluar. Dia cuma lapar ingin makan, dapatnya terong ya. Kalau hari ini inya dapat terongnya dengan halal, dapat nang memasak terongnya juga dengan halal. Ya kalau ini berhadiah, makan terong berhadiah bini atau bini berhadiah si terong ini tadi. Nah, ini hikmahnya apa? Bentuk ketaatan. Orang ini taat, takut dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pian mungkin mendengar cerita tentang 3 orang yang rumahnya goanya tertutup batu. Yang satunya kan ada mengatakan, saya punya sepupu, saya suka dengan sepupu saya, lalu sepupunya ini diajaknya karena perlu duit, lalu diberinya uang dengan syarat mau berzina dengan dirinya. Lalu wanita itu mengatakan, ittaqillah, saya pun takut wahai Allah, saya tidak jadi berzina dengan dia dan uangnya pun saya kasihkan kepada dirinya. Kalau ini sebuah ketaatan, maka bukakan pintu ini. Dianggap sebagai ketaatan oleh Allah. Artinya apa? Dalam ketaatannya kepada Allah akan menjadikan segala sesuatu itu punya jalan keluar. Makanya kita ini berusaha taat, terus berusaha taat. Kalau tergelincir, minta ampun. Kalau salah, minta ampun, menyesal dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin di antara kita ini ada yang tidak tergelincir atau tersalah. Karena kita ini manusia biasa. Ini riwayat-riwayat yang berkaitan dengan 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Lalu kita masuk kepada ayatnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul itu beriman dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diiringi oleh orang-orang beriman ikut beriman. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diakui keimanannya. Ini sahabat Nabi. Keimanan mereka itu diakui oleh Allah. Allah sebut mereka orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mengatakan sami'na wa ata'na, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gampangannya,
bandingannya adalah orang-orang Yahudi yang Allah justru murka kepada mereka karena tidak pernah taat. Tapi orang-orang ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang harus kita lakukan dan kita usahakan. Karena kita ini ngaku orang beriman. Ya, kalau kira-kira iman kita ini diakui kan lawan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita aja ngaku orang beriman, tapi insya Allah diakui oleh Allah. Kita berusaha, berhusnudzan kepada Allah dengan mempelajari ayat Allah, lalu kita berusaha untuk mengamalkan, untuk taat dengan sekuat tenaga kita. Kita berharap iman kita ini juga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Ini sebagaimana yang didapatkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayat selanjutnya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Dan semuanya tadi beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada para rasul. Nah, ayat ini dikatakan oleh para ulama, dalam dua ayat terakhir ini juga terkandung rukun iman yang 6. Artinya hikmahnya ada rukun iman yang 6 yang diajarkan kepada kita. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ada rukun iman, ada 6. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kurang berapa? Kurang 2. 2 itu kepada takdir dan kepada hari kiamat. Kalau ini dikatakan mengandung rukun iman, maka mana rukun iman yang 2 buting? Nah, rukun iman yang 2 buting dijelaskan oleh para ulama bahwasanya percaya kepada takdir itu terdapat di dalam kalimat sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami kerjakan. Maknanya apa? Maknanya adalah kami dengar dan kami patuh dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kami dengar dan kami patuh dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ketentuan Allah yang ditentukan dan diberikan kepada kita namanya takdir. Sami'na wa ata'na, sudah percaya dengan takdir, mengikuti takdir, tidak pernah membantah dan tidak pernah mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu sudah yakin yang namanya takdir itu sudah selesai, ditulis oleh Allah. Dan ketika Allah menentukan takdir makhluknya, itu ditentukan dengan ilmunya Allah, yang ilmu yang begitu luas dan tidak bertepi. Ini pemahaman dari seorang mukmin. Karena rufi'atil aqlam wa jaffat as-suhuf. Pena penulis takdir itu sudah diangkat, tuntung sudah ditulis. Wa jaffat as-suhuf. Tintanya yang di tempatnya, di kertasnya atau di kulitnya atau di apanya, itu tintanya sudah kering, kadang-kadang diubah-ubah lagi. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Sudah ada ketentuan untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada takdir. Terus bagi kita bagaimana? Kita ini berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala karena takdir itu kan khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Kita ini husnudzan kepada Allah. Kita ini ditakdirkan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh takdir kita berharap berhusnudzan kepada Allah. Takdir kita ini semuanyaan baik. Apa tanda-tandanya? Kita dimudahkan untuk beramal soleh, kita dimudahkan untuk datang ke kajian ilmu, dimudahkan untuk duduk di kajian ilmu, dimudahkan untuk melakukan sholat, dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh. Mudah bagi kita untuk melakukan itu. Kita berharap itu adalah tanda kita ini ditakdirkan baik. Lalu kita memohon lagi kepada Allah agar kita ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam menjalankan kebaikan. Setelah itu kita berharap lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beristiqomah, kita nanti matinya di atas keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya meminta husnul khatimah. Nah, ini takdir. Bukti percaya kita kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu, hari kiamat. Mana ayat yang mengatakan hari kiamat ada? Nah, dalam ayat ini ada yang tersirat, tidak tersurat tapi tersirat. Artinya kada terlalu langsung disampaikan, tapi itu menunjukkan, kata para ulama, iman kepada hari kiamat. Jadi pas 6 jumlahnya. Pada kalimat wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami akan kembali.
Karena semua kita akan kembali kepada Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kalian ini berusaha keras, ya kan, nanti kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita nanti akan bertemu dengan Allah, maka wa ilaikal masir, ini maknanya seperti itu. Kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan? Kapan kita kembali kepada Allah? Kenapa? Kalau mati itu kembali kepada Allah. Makanya kalau ada orang mati kita pada apa? Innalillahi, sesungguhnya kami ini dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembalinya nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah selesai sesudah mati? Tidak. Mati itu permulaan untuk wa ilaikal masir, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama di dunia. Kapan itu hitung-hitungannya akan terjadi? Pada hari kiamat. Jadi kan pas jumlahnya ada 6. Mulai percaya kepada Allah sampai kepada takdir segala macamnya tadi, itu ada 6 perkara di dalam rukun iman. Dan rukun iman ini harus semuanya diyakini. Tidak boleh seseorang tidak percaya 1, tidak percaya. Atau saya percaya 5 sebuting kada, atau percaya 4 yang 2 kada, tidak bisa. Keraguan dan ketidakpercayaan kepada rukun iman ini hukumnya kafir, orang itu keluar daripada keimanan, dianggap tidak sebagai orang yang beriman. Iman kepada Allah artinya apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah. Kalau orang itu menyekutukan Allah, berarti dia ingkar kepada rukun iman yang pertama. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, entah syirik kepada wali, entah syirik kepada siapapun, kepada bintang, kepada burung, kepada apapun dia melakukan kesyirikan. Artinya dia telah melanggar rukun iman pertama. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Malaikat itu siapa? Malaikat itu pasukan Allah. Jumlahnya berapa? Tidak ada yang tahu. Malaikat itu super banyak. Jumlahnya kadang-kala dihitung. La ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah pasukan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. Dan tugas malaikat macam-macam. Ada yang tugas khusus, ada yang tugas umum, ada yang tugasnya cuma sujud. Ketika dia diciptakan disuruh sujud. Ketika dia diciptakan disuruh rukuk, tidak pernah ngangkat kepalanya sampai nanti hari kiamat. Itu para malaikat. Ada yang tugas khusus, nyabut nyawa, niup trompet, membagikan rizki, mengatur hujan dan tugas-tugas menyampaikan wahyu, tugas-tugas khusus. Ada malaikat yang secara umum. Ini tentang malaikat Allah. Lalu yang berikutnya beriman kepada kitab Allah. Kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab. Berapa jumlah kitab Allah? Ada 4. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Zabur ini ada di dalam Taurat, disempurnakan. Taurat ada di dalam Injil, disempurnakan. Semua kitab ini ada di dalam Al-Quran dengan penyempurnaannya. Artinya Al-Quran adalah penyempurna daripada kitab-kitab yang sebelumnya, sebagai muhaimin, sebagai penjaga daripada kitab-kitab yang ada sebelumnya. Selain daripada kitab juga ada suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang diberikan kepada para nabi. Makanya kalau hari Jumat kan biasanya kita mendengar apa? Surat terakhirnya itu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Musa dan Ibrahim alaihi wassalam itu diberikan suhuf, lembaran-lembaran yang berisi perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini suhuf. Lalu percaya kepada Rasul. Tadi sudah takdir berdahulu, kiamat sudah. Percaya kepada Rasul. Berapa jumlah Rasul? Dalam satu riwayat dikatakan jumlah Rasul itu ada 124.000. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran ada Rasul yang diceritakan dan ada Rasul yang tidak diceritakan. Dari 124 Nabi dan Rasul itu ada 314 Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua Rasul itu menyampaikan tentang mentauhidkan Allah. Ada 314 Rasul. Dari 314 Rasul itu yang diceritakan kepada kita ada 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 Nabi dan Rasul tadi ada 5 orang Rasul spesial. Namanya Ulul Azmi. Dari 5 Ulul Azmi ini tadi ada 1 punggawa atau Sayyidul Mursalin. Dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini gambaran ringkas tentang
rukun iman. Dan Allah mengatakan, menyebut mereka ini tadi, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Mereka mengatakan tidak pernah membeda-bedakan rasul. Kita percaya dengan semua rasul yang disebutkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwasanya Isa adalah rasul. Kita percaya Musa adalah rasul. Sulaiman, Daud alaihimus salam, semua adalah rasul-rasul Allah yang diutus kepada umat ini untuk menyampaikan tauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini sudah dijelaskan tadi bahwasanya Allah tidak membebani kita dengan segala sesuatu yang kita tidak mampu. Semua yang diperintahkan Allah pasti mampu. Berat Ustaz, kita tidak mampu. Tidak mungkin, Allah janji kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani orang kecuali orang itu mampu. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau melakukan sesuatu yang menurut kita berat, ya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Kerjakan, perintahnya taati, dikerjakan, lalu berdoa meminta ampun agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita karena adanya kekurangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina, dan seterusnya. Ini merupakan doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk meminta rahmat, untuk meminta kebaikan, meminta keampunan, dan meminta segala sesuatunya yang baik bagi kita di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya ada satu ulama yang mengatakan, ad-dunya la tatibu illa bidzikrih. Dunia ini tidak akan indah kecuali dengan mengingat Allah, dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu la tatibu illa birahmatih. Dan akhirat itu tidak akan la tatibu illa biafwih, dan akhirat itu tidak akan indah, kita dapatkan keindahan di dalamnya kecuali dengan permaafan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu la tatibu illa biru'yatih, dan surga tidak akan nyaman, tidak akan membahagiakan kita atau tidak akan kita dapatkan kecuali dengan rahmat dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran dari daripada surat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini tadi. Semua itu ada. Di dunia kita disuruh berdoa, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, untuk mempersiapkan diri kita di akhirat dan untuk menjadikan diri kita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.